ahlan nawadi. Hari ini mau melanjutkan kajian kita, tapi banyak yang meminta menjelaskan beberapa masalah hukum. Maka di pertemuan kali ini kami hanya sekedar menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah hukum fiqhiyah terkait dengan metodologinya juga dan sistematika uslub di dalam memahami hukum Islam tanpa menyebutkan nama dan lembaga tertentu. Itu undang-undang yang sudah diatur oleh guru-guru kami. Jadi tidak pernah menyerang pribadi orang. Itu haram di dalam dakwah. Tidak boleh menyebut nama, tidak boleh menyerang daripada personality mereka, tapi mentasheh sebagaimana ulama-ulama terdahulu, mengoreksi pemikiran. Jadi pemikirannya itu kalau yang salah dikoreksi pemikirannya. Kalaupun disebut nama itu kalau kitab-kitab yang sudah terlanjur dicetak dan isinya penyimpangan, nah itu kita sebut namanya harus, karena sudah terlanjur tersebar kitab-kitab tersebut. Nah, jadi guru-guru kami melarang menyebut nama orang, menyebut lembaga tertentu. Dan ini niatnya hanya menjelaskan hukum, menjelaskan. Begitu juga kalau ada yang keliru, dari kami juga menerima untuk dikoreksi. Al-Imam Romli dengan ayahnya juga saling mengoreksi. Padahal ayahnya beliau ulama, Syihabuddin Ar-Romli. Nah, kalau ayahnya itu julukannya Syihabuddin. Kalau anaknya yang lahir tahun 919 Hijriah, sezaman dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, 919 Hijriah, wafat 1004. Itu banyak mengoreksi pendapat-pendapat ayah beliau di dalam kitab-kitab yang sudah terlanjur tersebar, gitu. Karena yang diperbaiki di situ pendapat, bukan berarti menyerang ayahnya, tidak. Itu hal yang biasa di dalam perjalanan sejarah Islam, terutama masalah hukum, masalah akidah. Begitu juga Imam Syafi'i dengan sang guru. Ini harus dicatat. Imam Syafi'i tidak pernah membuat mazhabnya sendiri di saat gurunya masih hidup, karena beradab kepada Imam Malik. Beliau telah diizinkan oleh Imam Malik, tapi beliau tidak membuat mazhab baru selama masih ada guru. Setelah Imam Malik meninggal, baru beliau berani mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya karena berakhlak kepada sang guru. Nah, pendapat Imam Syafi'i juga banyak yang berbeda dengan sang guru. Imam Malik juga bijak. Imam Malik pernah didatangi oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur di masa Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur ketika menemui Imam Malik dan membaca kitab Al-Muwatta, kata Abu Ja'far, "Wahai Imam Malik, ala sabilil hikayah." Saya jabarkan berdasarkan hikayat, kisah, bukan riwayat. Kalau riwayat harus persis dengan ceritanya. Ala sabilil hikayah. Wahai Imam Malik, ini kitab Al-Muwatta, bagaimana kalau kita jadikan rujukan hukum secara kenegaraan? Semua yang ada di bawah kekuasaan
Daulah Abbasiyah wajib tunduk dengan hukum yang ada dalam kitab Al-Muwatta. Jadi yang lain gak boleh. Jadi hukum resminya menggunakan kitab Al-Muwatta. Apa jawaban Imam Malik? Wahai khalifah, jangan seperti itu. Kau memunculkan fitnah. Kalau hanya menggunakan kitabku menjadi rujukan hukum secara kelembagaan, secara kenegaraan, akan memunculkan fitnah. Dan bisa jadi di tempat lain itu mereka punya riwayat hadis yang aku tidak miliki. Jadi bukan berarti kitabku ini paling benar, tidak. Ada riwayat-riwayat hadis para sahabat bertebaran di berbagai wilayah. Mungkin ulama-ulama di sana memiliki riwayat-riwayat hadis yang aku tidak miliki. Maka jangan kau gunakan kitabku ini sebagai hukum resmi daripada Daulah Abbasiyah. Nah, itu sikap daripada Imam Malik. Nah, masalah pertama yang saya diminta untuk menjelaskan safun nisa fi shalah. Saf perempuan di dalam sholat. Sudah turun-temurun dari dulu kala sampai hari ini. Kalau sholat di masjid, laki-laki safnya di depan, perempuan di belakang. Ini berlangsung turun-temurun sampai di masa Rasulullah. Gak ada yang berubah. Bahkan ini termasuk masalah yang disepakati. Nabi memberikan pesan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini ucapan dari Rasul memiliki dua makna. Yang pertama, disuruh dan diperintahkan kepada siapa yang hidup sezaman sahabat untuk memperhatikan cara sholatnya Nabi. Muncul beberapa kitab judulnya Sifatus Sholatin Nabi, cara sholat Nabi, sifat sholat Nabi. Nabi memerintahkan untuk sahabat memperhatikan itu. Dari rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, Nabi tidak mengatakan "Shollu kama usolli", solatlah kalian sebagaimana saya solat. Kalau itu yang disampaikan oleh Nabi, kita harus mengikuti secara total seluruh cara solatnya Nabi, bahkan dalam masalah khusyuk sekalipun harus sama. Dan itu hal yang tidak mungkin tercapai. Bagaimana bisa orang yang pernah melihat Tuhan dengan orang yang belum pernah melihat Tuhan sholatnya sama? Gak bisa. Nabi pernah lihat Allah, Nabi pernah melihat surga, Nabi pernah melihat neraka, Nabi pernah melihat arsy, Nabi pernah melihat lauhil mahfuz, Nabi pernah lihat alam kubur. Nah, kita tidak sampai ke situ. Terus sholat kita harus sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mungkin. Makanya Nabi katakan secara zahir saja kalian ikut. Kalau batinnya gak boleh kalian ikut, karena gak akan bisa sampai. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Makanya pakai kata sekedar kalian lihat saja bagaimana cara saya sholat, ikut itu saja. Kalau khusyuk semampu kalian. Tapi kalau Nabi katakan shollu kama usolli, berarti kita harus mengikuti secara total. Kalau itu dijadikan sebagai hukum, sepanjang kita hidup sholat kita tidak akan sah. Karena harus ikut seperti sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah atau uswatun hasanah fi qiraah ukhra. Itu kita hanya mengikuti yang zahir maknanya, keteladan Nabi yang secara zahir, tapi secara batin gak bisa. Nah, sehingga Nabi katakan, lihat saya punya cara sholat.
mulai dari saya takbiratul ihram, saya berdiri, apa yang dibaca, posisi ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai selesai daripada sholat, ditutup dengan salam. Ya sebatas itu saja. Makanya para fuqaha mazhab Syafi'i tidak memasukkan khusyuk sebagai rukun. Yang penting sholat dulu dah. Ikut rukunnya yang 17 atau yang 13 itu sudah sah. Yang penting ada usaha untuk khusyuk. Wa indal asfiya wal mutasawwifin, ditambah rukunnya khusyuk. Seperti Imam Ghazali itu menambahkan rukun sholat ditambah khusyuk. Ya karena mazhab sufi. Itu yang pertama. Jadi yang Nabi katakan, lihat cara sholat Nabi. Yang kedua, dilihat bagaimana aturan cara sholat di dalam masjid. Kita disuruh lihat juga di zaman Rasul, Nabi ketika sholat bagaimana sih safnya perempuan, saf laki-laki posisinya di mana. Dan itu Nabi sudah katakan bahwa di zaman Nabi saf perempuan di belakang, laki-laki di depan, gak boleh dicampur. Wa akhraja Muslim fi sahihi, Imam Muslim mengeluarkan di dalam hadis sahih yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf dari golongan para lelaki itu di bagian depan, kata Nabi. Dan seburuk-buruknya adalah di bagian paling belakang. Maknanya dia masuk ke saf perempuan, karena posisi perempuan di belakang. Kemudian Nabi katakan lagi, wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baiknya saf perempuan akhiruha, paling di belakang. Paling di belakangnya saf perempuan itu paling baik. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya saf wanita di dalam sholat paling depan. Ya, ada Rasul bersabda. Makanya gak ada khilaf dalam perkara ini, kesepakatan. Wa ittafaqal ulama. Lantas alasannya kenapa kok gak digabung? Kadang-kadang coba menerka menggunakan akal. Ada yang mengatakan, kok wanita ini didiskreditkan kayak najis, harus jauh-jauh. Wah, ini pemikiran yang tidak sempurna. Justru wanita itu mulia disimpan, dijauhkan. Dan Imam Nawawi ya mengatakan di kitab Al-Majmu', juga di kitab Minhaj At-Talibin, juga di kitab beliau Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin, dengan kesimpulannya beliau mengatakan bahwa fadlu akhiri sufufin nisa al-hadirat ma'ar rijal li bu'dihinna min mukhalatatir rijal wa ru'yatihim, ya, wa ru'yatihim wa ta'alluq al-qalbi bihim inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwi dzalika. Ini alasannya kenapa wanita safnya di belakang, laki-laki di depan. Alasan yang pertama kata Imam Nawawi. Nah, ini sekarang Imam Nawawi sudah berfatwa demikian. Dalam undang-undang mazhab Syafi'i termasuk qaulun qawiyun, pendapat yang kuat. Imam Nawawi mengatakan keutamaan wanita itu safnya ketika sholat di posisi paling belakang, iya kan, bersama para lelaki. Yang pertama, menghindari terjadinya percampuran antara laki dan perempuan. Itu secara moral saja tidak baik. Jangankan bicara hukum, bicara moral. Lagi ibadah campur laki perempuan, satu saf.
Yang kedua, menghindari mereka bisa melihat laki. Kemudian yang ketiga dikatakan di situ, hati mereka tidak terganggu ketika ibadah, ketika dekat dengan laki-laki itu terganggu. Dijauhkan hal itu. Kata Imam Nawawi, itu perempuan lihat laki-laki. Bagaimana kalau kebalikan, perempuannya di depan, laki-lakinya di belakang? Ini namanya kias aulawi. Kalau perempuan saja dilarang seperti itu, apalagi laki-laki. Makanya syariat mengatur itu. Oh, ini harus dipisah. Wanita di belakang, lelaki di depan. Itu masalah saf. Kecuali darurat. Kalau di Mesir, di beberapa tempat mereka kan sholat hari raya di lapangan. Ini masalah sholat hari raya juga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dilakukan di masjid atau di lapangan. Ya, karena Nabi juga disensus oleh ulama, riwayat-riwayat Nabi lebih banyak melakukan sholat hari raya di lapangan dibanding masjid. Tapi di masjid pernah dilakukan. Nah, kaidah kalau Nabi pernah lakukan maka boleh. Di Hadramaut itu mereka selalu berusaha, ulama-ulama yang ada di Tarim selalu berusaha keluar dari khilaf. Walaupun pendapat itu ada di mazhab mereka. Dibuat satu musola dekat Zanbal di situ. Zanbal kuburan para aulia. Itu ada satu musola namanya Musola Jabana. Musola Jabana ini dibuat hanya memiliki dua fungsi. Yang pertama, sholat jenazah. Ya, karena sholat jenazah pun ada khilaf. Apakah boleh dalam masjid atau tidak? Dua mazhab mengatakan makruh menyolatkan jenazah di dalam masjid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Al-karahatu indal Hanafiyah wal Malikiyah. Wa indal Hanafiyah karahatu tahrim wa indal Malikiyah karahatu tanzih. Dalilan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala mayyitin fil masjidi fala syai'a lahu. Dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, makruh menyolatkan jenazah di dalam masjid. Karena ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa siapa yang menyolatkan jenazah di dalam masjid fala syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apapun. Sedangkan dua mazhab yang lainnya membolehkan, yaitu al-jawaz inda Syafi'iyah wal Hanabila, dibolehkan oleh ulama-ulama Syafi'i dan ulama-ulama Hambali. Punya dalil juga, yaitu dalil yang sangat sharih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan sahabat yang bernama Suhail ibn Baydha. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah mengatakan, ma shalla Rasulullah ala Suhail ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Tidaklah Nabi menyolatkan jenazah Suhail bin Baydha terkecuali Nabi lakukan di dalam masjid. Kemudian dalam kitab-kitab sejarah menyatakan Sayyidina Umar bin Khattab menyolatkan Sayyidina Abu Bakar di dalam masjid. Demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, jenazahnya disolatkan oleh Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi juga di dalam masjid. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah menyolatkan jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas di dalam masjid. Kok ini ada terjadi kontradiksi? Satu hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu di situ ada larangan. Sedangkan dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali di situ ada riwayat yang menyatakan dibolehkan menyolatkan jenazah di dalam masjid. Ini kalau disebut satu ilmu namanya ilmu ta'wil mukhtalafil hadis. Ada ilmu cabang ilmu hadis namanya
ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara zahir seakan-akan terjadi kontradiksi, perbedaan. Nah, dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Baihaqi, Wal-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis man shalla ala mayyitin fil masjidi fala syai'a lahu, hadza haditsun dhaif. Ini hadis yang lemah. Karena ada periwayat yang lemah di dalam hadis tersebut. Yang meriwayatkan hadis tersebut ada satu rawi yang lemah, namanya Saleh Maula Tau'amah. Ia adalah periwayat yang lemah. Nah, sehingga riwayat inilah yang kuat itu, yang dimana Nabi menyolatkan sahabat yang bernama Suhail ibn Baidha di dalam masjid, dan beberapa sahabat juga mereka menyolatkan di dalam masjid, maka hukumnya boleh. Tapi dikasih syarat, selama jenazahnya itu bukan jenazah yang mengeluarkan darah atau ada kotorannya keluar terus karena takut mengotori masjid karena menjadi najis. Itu saja yang disimpulkan oleh para ulama. Nah, jadi saf itu kita ikutin, para fuqaha sudah menyepakati itu, bahwa laki di depan, perempuan di belakang. Jangan diinovasikan lagi. Itu yang disebut bid'ah. Kalau para fuqaha sudah mengatakan tidak boleh, kemudian kita langgar itu, nah itu yang disebut bid'ah, karena mereka paham betul metode memahami nas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah saf diberikan jarak. Ya, saf berjarak. Jadi tidak rapat. Dikeluarkan firman Allah Ta'ala, digunakan sebagai dalil, ya, surat Al-Mujadalah. Ada yang tanya, ini saya lihat tulisannya Al-Mujadalah, ada yang Al-Mujadilah. Yang betul mana, yang salah yang mana? Dua-dua betul. Memang dua riwayat surat itu namanya. Al-Mujadalah juga betul, Al-Mujadilah juga betul. Dia termasuk surat Madaniyah. Al-Mujadalah itu artinya gugatan. Kalau di mukaddimah surat Al-Mujadalah yang terdiri dari 12 ayat itu, di bagian paling depan, ayat 1, 2 dan seterusnya, di situ diceritakan kenapa dinamakan surat itu surat Al-Mujadalah. Itu ada seorang wanita menggugat suaminya kepada Rasul. Menggugat suaminya di hadapan Rasulullah. Allah abadikan itu. Nah, para muhaddithun dan mufassirun ketika menjelaskan siapa sih wanita tersebut, karena wanita tersebut tidak disebut namanya, ya. Satu-satunya nama yang disebut, nama wanita yang disebut di dalam Al-Quran secara sharih, namanya benar-benar disebut. Kalau tafsiran kan banyak, tafsiran banyak wanita disebut di situ. Tapi nama wanitanya langsung disebut di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, namanya langsung hanya satu orang, yaitu Sayyidah Maryam. Selebihnya itu berupa tafsiran-tafsiran. Termasuk di awal surat Al-Mujadalah itu tidak ada sebutan nama wanita yang menggugat suaminya dalam persoalan zihar. Zihar itu kurang lebih menyerupakan istrinya dengan mahramnya, itu haram. Disebut zihar karena tradisi yang ada zaman itu, zihar dari kata punggung, tulang belakang, zohrun. Mereka ketika, mohon maaf, mau berhubungan dengan istrinya, dari belakang lihat punggung istrinya, dia katakan, oh punggungmu ini mirip dengan punggung ibuku. Ini punggungmu ini mirip dengan punggung saudariku. Maka berdosa dia, kalau dia tahu hukumnya, dan kena kafarat. Kafaratul uzma, sama seperti kafarat ketika berhubungan di saat puasa di bulan suci Ramadan. Hukumannya itu, yaitu memerdekakan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan 60 orang miskin makan sehari semalam.
Digugatlah ini suaminya. Wanita ini ternyata diteliti oleh para mufassirun dan para muhaddithun, ditemukan nama wanita tersebut bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dilapor kepada Nabi, turunlah ayat tersebut. Karena gugatan wanita ini, maka dijadikan nama surat Al-Mujadalah. Dan yang menamakan bukan Nabi, Allah yang menamakan. Surat itu, nama-nama surat tauqifiyah indallah. Itu wahyu dari Allah. Jadi nama-nama surat itu wahyu dari Allah. Bahkan tartibnya itu wahyu, urutannya. Wa kadzalika ayat juga demikian. Nah, ini di ayat ke-11 dijadikan dalil terkait masalah saf solat. Nah, jadi ini salahnya sudah 2 kali salah. Pertama secara tekstual salah, yang kedua salahnya secara kontekstual. Biasanya kalau salah itu secara konteks, teksnya gak salah, tapi yang ini jadikan dalil sebagai saf berjarak di dalam solat. Di surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum. Wahai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian luaskanlah, lapangkanlah di majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Saya katakan salahnya 2 kali di sini. Secara tekstual keliru, secara konteks juga keliru. Secara teks, ayat ini tidak bercerita tentang saf solat. Ceritanya majelis. Tidak bercerita tentang saf solat. Kalau ini dipakai bukan pada tempatnya. Imam Syatibi menyebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat, para mujtahid itu harus paham yang namanya mafhumul mantuk. Apa sih yang dimaksud oleh Nabi dalam sabda itu? Bukan hanya sekedar teks. Rata-rata kelirunya dalam konteks, tapi ini dua-duanya keliru. Teksnya sudah keliru, ditambah lagi konteksnya keliru. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang saf. Ini karena apa sebabnya? Tidak berfikih. Mau menempatkan diri sebagai mujtahid jadi begini. Jadi rusak. Tuh, aturan yang sudah dibangun oleh para ulama ribuan tahun dari generasi ke generasi dengan ilmu yang sangat dalam dari mereka dan kesolehan mereka, karena sebab tidak mau ikut mereka, ya jadinya begini. Jadi mazhab yang baru. Salah secara lafadz salah, secara makna juga salah. Nah, ini pentingnya juga, namanya apa? Kita ini harus banyak baca kitab-kitab ulumul Quran. Kitab-kitab ulumul Quran itu kalau kita pelajari, kita bisa tahu, oh ternyata saya belum layak untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau baca kitab ulumul Quran pasti paham itu, bahwa menafsirkan ayat Al-Quran punya aturan yang sangat panjang, sangat banyak. Salah satunya saja sebagai syarat mutlak bagi mufassirun, juga para fuqaha yang sudah level mujtahid, mereka harus menguasai yang namanya ilmu asbabin nuzul. Ilmu asbabin nuzul. Ya, kitab-kitab yang bagus membahas ulumul Quran sangat banyak. Di abad ke-5 ada ulama bernama Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis kitab Ulumul Quran berjudul Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Baca kitabnya biar tahu begitu banyaknya aturan-aturan dan begitu besarnya dosa yang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan ilmu. Ada kitab kedua disederhanakan lagi, dan ini kitab Ulumul Quran yang terbaik. Dulu tahun 2009 kami khatamkan kitab tersebut dengan guru kami di Bekasi, di satu universitas Islam di Bekasi.
Ketika studi S2, minta waktu, kita hatamkan kitab itu. Namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, nama kitabnya. Karya Imam Zarkashi. Lahir tahun 745 Hijriah, wafat 794 Hijriah. Ini termasuk kitab Ulumil Quran yang terbaik. Nah, kemudian disimpulkan lagi, ditambahkan lagi penjelasan, dan juga kitab ini juga termasuk kitab yang sangat baik, sangat bagus di dalam menjelaskan Ulumul Quran, yaitu kitab berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam As-Suyuti, lahir 849, wafat 911 Hijriah. Dua kitab ini, Al-Burhan dan Al-Itqan, dijelaskan oleh ulama mutakhirin, ya, menjadi salah satu kitab Ulumul Quran yang ringkas tapi maknanya sangat berbobot. Karya Al-Imam Zarqani, wafat tahun 1367 Hijriah, menulis kitab Ulumul Quran berjudul Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Bahkan sampai di zaman kita masih ada ulama-ulama yang merujuk ke kitab-kitab tersebut. Mereka ya mengambil referensi tersebut, menulis kitab-kitab yang membahas tentang ulumul Quran. Sampai di zaman kita ini ada ulama di Syam, di Damaskus atau di Suriah, namanya Dr. Nuruddin Itir, menulis kitab Ulumul Quranil Karim, Ulumul Quranil Karim. Juga ada Dr. Syekh Ali As-Sobuni, menulis kitab Ulumul Quran At-Tibyan fi Ulumil Quran. Nah, kami menghatamkan kurang lebih kitab Ulumul Quran itu 3 kitab yang kami hatamkan, yaitu kitab Al-Burhan, kitab Al-Itqan, dan kitab At-Tibyan. Selebihnya itu kami kutip-kutip sepotong-sepotong. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata tidak sembarangan menafsirkan satu ayat. Satu ayat saja gak sembarangan. Nah, oleh sebab itu para ulama-ulama terdahulu membuat satu aturan baku bagi orang yang ingin menafsirkan ayat Al-Quran. Tentunya para ulama sekalipun tidak semua mampu itu. Salah satu ilmu yang wajib, ini juga belum cukup. Kalau kita hanya kuasai asbabun nuzul itu belum cukup. Tapi asbabun nuzul ini termasuk salah satu yang sangat penting di dalam memahami ayat Al-Quran. Coba kita lihat nama ilmu saja, ulumul Quran, bukan ilmu Quran. Ulum banyak. Kalau ilmu satu ilmu, tapi kalau ulum berarti perangkat-perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran itu sangat banyak. Makanya bentuknya jamak, ulumul Quran. Begitu juga hadis, tidak dikatakan ilmu hadis, ulumul hadis atau mustalahatul hadis. Nah, yang paling penting di sini juga adalah asbabun nuzul. Imam Syatibi mengatakan di dalam maghalahnya itu, beliau mengatakan bahwa ma'rifatu asbabi tanzil lazimah liman arada ilmal Quran. Mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi asbabun nuzul itu ayat turun, dia punya kisahnya apa ini, kronologisnya apa sehingga ayat ini turun. Ini makna daripada asbabun nuzul, dia akan membantu memahami ayat Al-Quran tersebut, wahyu yang turun tersebut. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kata Imam Syatibi, mengetahui asbabun nuzul lazimah, wajib bagi orang yang ingin belajar ilmu Al-Quran. Wa kadzalika qala Al-Wahidi Naisabur, la yumkinu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Gak mungkin bisa paham satu ayat tafsiran ayat satu ayat, ya. Tidak mungkin memahami tafsiran satu ayat tanpa mengetahui ceritanya, kisahnya, dan sebab turunnya. Ibnu Daqiq Al-Aid juga mengatakan demikian. Bayanu sababin nuzul tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil Quran
Ya, menjelaskan sabab nuzul adalah satu jalan yang paling kuat di dalam memahami makna-makna Al-Quran. Wa kadzalika Ibnu Taimiyah yaqul. Ibnu Taimiyah juga mengatakan ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah fa innal ilma bisabab yurithu al-ilma bil musabbab. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mengetahui sebab nuzul itu membantu di dalam memahami ayat Al-Quran. Karena orang yang mengetahui sebab nuzul, dia mengetahui tentang sebab. Dan sebab itu nanti memunculkan pengetahuan tentang akibat. Nah, ini para ulama-ulama mengatakan demikian. Jadi al-mujadalah itu tidak ada sangkut paut dengan sholat. Kalau kronologis sabab nuzulnya itu turun, ceritanya itu diceritakan dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Suyuti. Juga Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi juga diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Diceritakan oleh Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzilnya, diceritakan oleh At-Tabari di dalam tafsir Jami'ul Bayannya, dan banyak para mufassirun menjelaskan asbabun nuzul daripada surat Al-Mujadalah ayat 11 itu ceritanya di hari Jumat. Ini bisa bayangkan mereka teliti sampai hari. Jadi peristiwa turunnya ayat tersebut, ya, ayat 11 itu terjadi di hari Jumat. Cuma tidak tahu apakah ba'da Jumat atau qabla Jumat, sholat Jumat setelah atau sebelum, itu tidak sampai riwayat itu kepada kami. Tapi yang pasti di sini dikatakan oleh para mufassirun, ayat tersebut turun di hari Jumat. Dan mereka cari tahu juga waktu itu Nabi sedang di mana. Karena tentu wahyu itu turun kepada Rasulullah, gak ada diturunkan kepada yang lain. Ternyata Nabi waktu itu lagi duduk dengan ahlu suffah. Ada orang-orang yang susah hidupnya datang ingin belajar kepada Nabi. Nabi jamin kehidupan mereka. Dibuat satu tempat di sisi Masjid Nabawi, mereka tinggal di situ. Itu namanya orang-orang yang menghuni di tempat itu namanya ahlu suffah. Termasuk beberapa sahabat, Abu Hurairah juga termasuk daripada golongan ahlu suffah. Nabi duduk di situ. Majlas. Sedang ngobrol, duduk, ngobrol, berbincang. Itu ruangan penuh. Kemudian sahabat-sahabat senior datang. Yang dahulu mereka ikut perang Badar, Ahlul Badar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ayat ini turun di Madinah. Karena sudah ada Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu mereka adanya di Madinah, bukan di Makkah. Maka dia masuk daripada surah Al-Makkiyah. Surat Al-Madaniyah, bukan surat Al-Makkiyah. Ketika Nabi duduk ngobrol dengan mereka, datang sahabat Ahlul Badar yang senior-senior, masuk gak dapat tempat karena sudah penuh dengan orang-orang yang atau jamaah-jamaah yang duduk. Rasul tahu menempatkan porsinya orang. Anzilun nasa manazilahum itu dipraktikkan oleh Nabi. Posisikan orang sesuai kedudukan mereka. Ini yang ngumpul di sini kan rata-rata baru masuk Islam. Ya, tidak mengalami perjuangan di awal-awal Islam yang sangat berat, mulai dari Makkah sampai perang Badar juga. Berarti ini ayat juga di atas tahun 2 Hijriah. Di atas tahun 2 Hijriah, karena perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Nah, mereka tidak berikan ruang. Sahabat-sahabat senior yang ikut perang Badar ini, mereka berdiri, tidak dapat tempat duduk. Rasul mengisyaratkan kepada beberapa orang untuk kamu pindah, gitu. Kum ya fulan, kasih itu. Begitu. Ternyata ngumpul di tempat itu ada orang munafik juga. Orang munafik juga ikut ngumpul. Mereka mulai berbisik-bisik, tuh lihat Nabi Muhammad masih beda-bedakan orang tuh. Itu yang dia kenal dekat itu saja disuruh duduk, yang lain kalian disuruh berdiri untuk kasih tempat duduk kepada mereka. Itu desas-desus yang ada di kalangan para munafikun.
Berarti mereka duduk di situ karena mereka menyaksikan itu. Nah, ketika Nabi suruh geser, itu Rasulullah faham betul, nampak dari wajah mereka juga, mereka tidak suka. Kok sudah duduk, kami sudah duduk duluan, kok disuruh berdiri. Kasih tempat ke orang-orang yang dikenali oleh Nabi. Padahal kasusnya itu Nabi menghormati orang yang senior. Ya, Ahlul Badar itu mereka itu berjuang, punya perjuangan lebih dahsyat dibanding orang yang baru masuk Islam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, termasuk sahabat-sahabat yang mulia itu kan mereka buat di dalam kitab-kitab ada urutannya, ada yang dikabarkan surga 10 orang itu afdolnya sahabat, kemudian yang ikut perang Badar juga mereka itu paling afdolnya sahabat, itu ada aturan itu. Karena Nabi menerapkan yang namanya apa? Menempatkan orang pada porsinya. Ternyata waktu mereka berdiri, mereka tidak suka. Allah turunkan langsung ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, kalau Nabi katakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, lapangkanlah majlis kalian. Fafsahu, maka lapangkanlah. Makna lapangkanlah di sini dua makna. Melapangkan tempat itu untuk mereka, dan hati kalian juga lapangkan, terima perintah Nabi Muhammad. Kalau itu kalian lakukan, yafsahillah lakum, Allah akan berikan kelapangan kepada kalian. Nah, maka dari sinilah sebabun nuzul kita bisa paham bahwa ini tidak berbicara tentang saf solat. Ini sedang berbicara tentang majlis. Apalagi sudah ada riwayat hadis. Fungsi hadis apa? Mubayyin, muwaddah. Fungsinya hadis menjelaskan maksud Al-Quran. Fungsinya hadis menjelaskan maksud Al-Quran. Nabi sudah katakan, dan sering kita selalu sampaikan sebelum mulai sholat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah, wa fir riwayah min iqamatis sholah. Luruskanlah saf kalian dan rapatkanlah. Wahada hadis. Sesungguhnya merapatkan saf dan meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau lagi pergi perang, tiba waktu sholat, itu bersaf para sahabat, beliau pakai pedang tuh, garis. Jadi yang tidak lurus kena tuh pedang. Sudah saf ini baru ditarik dengan pedang sehingga lurus. Gitu. Kemudian dijelaskan dalam kitab-kitab syuruh, perintah merapatkan saf itu ketika di awal sholat. Bukan sepanjang sholat harus rapat. Kalau itu yang terjadi, konsentrasi kita sudah bukan kepada Allah untuk khusyuk, tapi konsentrasinya sudah berpindah bagaimana abis ini mau rapatkan kaki, rapatkan saf. Sehingga dari awal dia bangun, dia cari kaki orang. Secara tidak sadar konsentrasinya sudah berubah kepada mencari kaki orang untuk dirapatkan safnya. Padahal perintah itu di awal. Ya, kadang-kadang orang sudah khusyuk, jangankan kaki, dia sudah asik dengan bacaannya itu, dia sudah lupa tuh. Tapi tambah lagi konsentrasi yang baru, harus rapat sepanjang sholat. Akhirnya sholatnya itu konsentrasinya kepada merapatkan saf, menjadi rusak. Itu yang kedua. Jadi merapatkan saf itu perintah Rasul, hukumnya sunnah. Masalah yang ketiga, ini lebih fatal lagi nih. Yang ketiga, yaitu khotib Jumat mau diganti nanti perempuan. Tidak ada satupun ulama
yang berfatwa demikian. Tidak ada satupun ulama salafan wa khalafa di sholat Jumat. Baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, gak ada satupun yang membenarkan. Apalagi berbicara apakah pernah terjadi di zaman Nabi, lebih tidak ada lagi. Kalau mereka semua sudah sepakat itu tidak ada, berarti tidak mungkin dilakukan di zaman Rasul. Dan hukumnya adalah bid'ah kalau melakukan itu. Saking kerasnya dalam masalah ini, sampai juga berlaku juga kepada wanita tidak boleh menjadi khotib di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha jika jamaahnya di situ ada laki-laki. Jadi kita harus ketahui tiga mazhab ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka sangat tegas dalam hukum ini. Mereka katakan ini berlaku juga kepada sholat khutbah hari raya juga tidak boleh. Kalau Imam Nawawi membolehkan wanita berkhutbah di sholat hari raya, ya, tapi harus homogen, artinya perempuan semua, begitu. Baru khotibnya perempuan. Sholat juga demikian boleh, sholat hari raya. Itu pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Tapi kita harus ketahui, saking hati-hatinya, saking tegasnya ulama lainnya, sampai mereka katakan hatta Idul Fitri juga gak boleh, Idul Adha juga gak boleh. Apalagi sholat Jumat. Apalagi wanita buat sholat Jumat sendiri. Tidak disebut sholat Jumat, sholat duhur. Karena yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu laki-laki. Bisa diwujudkan sholat itu dengan sebutan sholat Jumat, itu surut-surutnya adalah zakara. Mereka laki-laki yang sudah balik. Nah, ini lebih fatal lagi. Makanya sekarang di zaman fitnah ada da'iyah. Ini pernyataan dari Kiai Haji Muallim Safi Hazami, seorang ulama Betawi ahli fikih. Saya berguru ke murid-muridnya beliau langsung, Kiai Haji Hasbullah dan beberapa kiai di Jakarta. Kiai Haji Syafi Hazami berguru kepada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, kepada Habib Salim Jindan dan tokoh-tokoh para habaib sepuh di zaman itu. Beliau pakar fikih. Bahkan di Radio Cendrawasih di Jakarta itu dibuat satu program khusus tanya jawab tentang masalah fikih. Beliau jawab dengan kitab-kitabnya, dengan halaman-halamannya, dijawab. Akhirnya rekaman itu disalur kembali, dicatat dengan tulisan, jadilah kitab. Nama kitabnya Tawdihul Adillah. Berjilid-jilid tuh, ada kurang lebih 6 atau 8 jilid. Itu di radio beliau jabarkan masalah fikih tuh. Nah, beliau katakan di sini di kitab Tawdihul Adillah bahwa seorang da'iyah ya, perempuan, seorang da'iyah, mohon maaf, dia katakan begitu dalam kitabnya. Walaupun itu nenek-nenek sekalipun, kalau dia seorang da'iyah, sedangkan jamaah yang hadir semuanya laki-laki, itu masih haram. Apalagi yang cantik, apalagi yang masih muda. Coba antum lihat di beberapa video di YouTube, ustazah-ustazah yang masih muda-muda, yang cantik-cantik, dia ceramah yang luar biasa di atas panggung, di belakang laki-laki semua. Saya pikir hanya di atas panggung laki-laki semua. Ini sudah keliru nih. Ternyata yang jamaah juga laki-laki semua. Kemudian dia ceramah. Saya jamin itu ceramah mereka gak akan dengar itu. Yang mereka nikmati mukanya dia. Yang ada bukan pahala, yang ada dosa. Darul mafasid aula min jalbi masalih. Kalau ada mudarat walaupun kecil harus ditinggalkan walaupun itu ada maslahat. Ceramah itu bagus, kebaikan, tapi mudaratnya ada, ditinggalkan itu. Yang hadir laki semua. Apalagi ketika itu da'iyah wanita ini berdiri, di belakangnya laki-laki. Ya, Nabi Musa fir riwayah mengatakan ketika Nabi Musa bertemu dengan putri-putrinya Nabi Shu'aib,
yang ditolong oleh Nabi Musa di sumur, itu Nabi Musa mengatakan, kalian jalan di belakang saya. Nanti kalian pakai isyarat lempar batu. Kalau ke kanan, lempar ke kanan, saya ke kanan. Kalau ke kiri, saya ke kiri. Kenapa Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang wanita? Ya karena memang fitnah. Dia akan melihat dari belakang. Bahkan dikatakan fir riwayat, berjalan di belakangnya singa, ya, atau di depannya singa, ya, itu lebih baik daripada berjalan di belakang perempuan. Jadi berjalan di belakang singa itu lebih baik daripada berjalan di belakang perempuan. Nah ini ceramah da'iyah. Di belakang laki semua nonton, di depan juga nonton. Ada, bukan pahala yang didapat, dosa yang didapat. Ada kebaikannya. Nah itu memunculkan fitnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, orang bercadar itu kan ada dua gaul. Ya, cadar itu ada dua pendapat dari garis besar pendapat fuqaha. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang kita pakai ini di Indonesia itu pendapat mayoritas mazhab Hanafi. Walaupun kita ini penganut mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i itu lebih cenderung wajib cadar. Tapi kita ikut hukum adat, kebanyakan begitu, ya kita gak apa-apa. Ada pendapat mazhab Hanafi. Tapi ada satu ulama dia membuat istinbat hukum lucu. Di situ mazhab Syafi'i mengatakan kalau memunculkan fitnah wajib dia pakai cadar. Apa itu fitnahnya? Kalau dia jalan ini wanita, laki-laki kalau lihat itu pasti langsung tergoda melihat dia. Cantik. Nah, itu sudah fitnah, sudah wajib. Tapi ulama ini mengatakan fitnah itu ada dua. Ada yang wajahnya cantik itu juga fitnah. Dan dia katakan yang wajahnya kurang cantik juga fitnah. Karena orang lihat, mukanya busuk. Dia tutup. Jadi fitnahnya jadi dua. Ini goyonannya ulama. Ini Gus Baha kalau tidak salah yang bahas. Gus Baha itu, saya punya salah satu guru, Ustadz Minanur Rahman, belajar kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Seniornya itu Gus Baha. Gus Baha istinbat seperti itu. Bisa lihat di ceramahnya di YouTube. Ya. Jadi fitnah itu ada dua, terlalu cantik dan terlalu jelek. Itu fitnah. Pakai cadar aman. Ya tapi al-adah muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Mayoritas begitu, daripada terlihat aneh, ya kita ikut. Selama ada ulama yang memfasilitasi pendapat itu. Yang pakai bagus, wanita bercadar, bagus. Tapi kalau ketika memakai cadar kemudian memandang remeh orang yang tidak bercadar, atau orang yang sekalipun orang yang tidak pakai hijab, dia bilang, oh masya Allah saya ini sudah sunnah sekali, saya ini sudah syariat sekali, saya sudah luar biasa, dosanya lebih besar daripada dosa buka aurat. Buka aurat dosa, tapi sudah meremehkan orang lain dan menganggap dirinya suci, itu juga dosa yang besar. Sayyidina Ali mengatakan dosa batin lebih besar dari dosa zahir. Imam Ali yang mengatakan dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Itu masalah khutbah. Yang ke berapa nih? Keempat. Nah ini juga masalah riwayat ya, riwayat. Ini riwayat ini fatal juga kalau kita ambil semuanya jadi mujtahid. Apa itu riwayat? Ad-dinu huwal aqlu. La dina lahu liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal. Jadi agama Islam itu adalah akal. Tidak ada agama Islam bagi orang tersebut yang tidak menggunakan akal. Yang pertama yang perlu diluruskan, hadis ini memang ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i yang lahir tahun 215, wafat 303. Dalam kitab Al-Kuna ada riwayatnya.
Tapi kita harus tahu bahwa riwayat ini masih diperdebatkan. Sebagian ulama hadis mengatakan itu bukan dari Nabi, bukan hadis Rasul. Ada yang menisbatkan itu ucapan tabi'in, ada yang menisbatkan itu ucapan ulama. Kesimpulannya masih diperdebatkan. Kita ambil jalan aman dah. Karena Imam Nasai sendiri meriwayatkan riwayat itu, beliau mengatakan hadza haditsun munkarun batil. Ini hadis mungkar yang batil. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hadza haditsun maudhu'. Ini adalah hadis palsu. Kenapa berbahaya riwayat ini? Karena mereka katakan, ini riwayat mengatakan pakai akal bisa. Gak perlu ikut ulama, dengan akal kita bisa mengambil hukum. Jadi fatal. Baik kalau riwayat ini diterima, pemahamannya tidak seperti itu. Pemahamannya kalau kita klarifikasi, ada dua makna riwayat itu. Seandainya kita terima sebagai ucapan ulama, yang dimaksud agama ini adalah akal, artinya ketika orang akalnya tidak sehat dan akalnya tidak kamil, ya saya bagi akal jadi dua. Ada aklun salim, ada aklun kamil. Aklun salim, akal yang selamat, dia sehat akalnya. Aklun kamil, akal yang sempurna, sudah balik. Nah, kalau dua-dua ini sudah terpenuhi, maka beban hukum dibebankan kepada orang tersebut. Nah, orang yang akalnya tidak salim dan tidak kamil, tidak ada kewajiban beragama di situ. Artinya apa? Menerapkan hukum Allah tidak wajib. Tidak berdosa dia tidak menerapkan itu. Karena akalnya tidak salim dan akalnya belum sempurna, masih anak-anak. Itu maksud dari ucapan itu. Makna kedua, akalnya para mujtahid, bukan akalnya orang awam. Di situ keluarlah hukum yang namanya qiyas dan ijma, atau dalam referensi hukum yang tidak disepakati, maslahah, al-mursalah, al-adah, al-uruf, aqwal sahabat, mazhab yang lama, itu semua menggunakan akal. Nah, inilah yang dimaksud daripada ucapan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, salam kita sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kutip dari MUI Jawa Timur. Nah, di sini memang terjadi dua pendapat. Ada dari NU Jawa Timur dengan MUI Jawa Timur beda masalah salam. Salam yang dibenarkan, yang benar-benar tidak ada syubhat, yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga salam-salam yang lain itu menurut MUI Jawa Timur dan juga ulama-ulama para fuqaha banyak yang menghindari hal itu. Jangan dicampur-campur dengan salam yang lain, terkecuali dalam keadaan mendesak, terdesak. Tapi jangan jadikan kebiasaan, karena di situ akan ada percampuran salam. Pencampuran salam itu, ya. Misalnya kan ada nih yang sekarang assalamualaikum, baru ada salam ini, ada salam itu, iya, campur. Ya, masing-masing agama punya salam, bukan masalah intoleransi. Ini namanya masalahnya campur aduk. Kalau masing-masing agama itu mereka berpegang teguh dengan agamanya, pasti mereka juga akan tidak menerima itu. Kok salam saya dicampur dengan assalamualaikum? Tapi dikatakan ya maknanya kan sama. Iya, maknanya sama, tapi ittiba nabinya tidak sama. Ittibanya Nabi menggunakan assalamualaikum. Sama halnya kalau ada arti Fatihahnya di bahasa Ibrani, kita baca di dalam sholat, tidak sah. Kenapa? Ya, dia punya arti memang sama dengan Fatihah, tapi Nabi prakteknya pakai bahasa Arab. Begitu juga salam, maknanya sama, tapi Nabi prakteknya dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ keluar fatwa dari MUI Jawa Timur. Nah, ini 5 masalah fikih yang mungkin perlu kita simak.